Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lintas dimanapun berada. Selamat datang di program baru Lintas, yaitu Quality Time. Program ini akan membahas isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk topik episode kali ini, kita akan membahas tentang sangu nikah. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam menikah? Oke, tentunya saya sudah mengundang dua narasumber yang pastinya dia berkompeten untuk menjawab isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Nah, saya sudah tersambung dalam sambungan Zoom Ibu Nia Purbani. Beliau adalah seorang psikolog yang tentunya beliau akan bisa membantu kita dalam menjawab isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Nah, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Sopyan Hadi. Nah, beliau adalah pembina remaja LDI DPD Tangerang Selatan. Biasanya sih saya lebih akrab manggil dia Bang Sopyan. Oke deh, langsung aja kita sapa mereka. Oke, selamat pagi Ibu Nia. Pagi, Mas. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Dan yang kedua, selamat pagi Bang Sopyan. Pagi. Ya. Sehat ya Bang Sopyan ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk mengawali pertanyaan pada hari ini atau pagi ini ya, saya langsung menuju ke Bang Sopyan nih sebagai pembina remaja LDI Tangerang Selatan ya. Nah, Bang Sopyan, fenomena remaja saat ini ya, dimana mereka ketika ingin menikah atau melangkah menuju jenjang pernikahan, biasanya itu mereka mengawali dari pacaran. Nah, atau kenalan ya melalui pacaran atau jadi sebelum menikah mereka melalui masa-masa pacaran dulu tuh gitu kan. Nah, saya pengen tanya nih ke Bang Sopyan, bagaimana ya kacamata dari Islam ya cara membina remaja dalam menyikapi hubungan antara laki dan perempuan sebelum menikah nih Bang? Baik, terima kasih pertanyaannya Bung Ferdi. Intinya terkait tentang sudut pandang dari hubungan pria dan wanita sebelum menikah, sebenarnya simpel aja. Sudut pandang agamanya itu ya, pertama itu tadi belum dikatakan pacaran itu kita mengenalnya ta'aruf. Dalam sudut pandang Islam kan seperti itu. Jadi kalau sebelum menikah harus ta'aruf dulu. Setelah itu dia sholat istiqoroh dan minta ridho orang tua. Itu sudut pandang secara Islam. Untuk menyikapi itu semua di dalam pembinaan lembaga dakwah Islam Indonesia itu, kita mengadakan suatu kajian-kajian khusus terkait tentang batasan-batasan hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka lebih mengerti, lebih mendalami itu, lebih memahami secara spiritual atau agamanya. Ya, secara otomatis kalau mereka sudah mengerti, sehingga mereka tidak akan melakukan seperti tadi dikatakan pacaran, pegangan sebagainya. Makanya dalam LDI sendiri tidak mengenal pacaran. Kalau ingin menikah ya ta'aruf lebih dahulu. Demikian Bung Ferdi, kira-kira seperti itu. Oke Bang, nah kalau tadi kita udah membahas tentang bagaimana cara menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah ya Bu. Nah, kalau dari sisi psikologi itu bagaimana Bu cara mengenal seseorang lebih dekat dengan cara yang benar Bu, baik laki-laki ataupun mau perempuan Bu? Jadi cara mengenal ya Mas Ferdi ya. Kalau kita pengen mengenal seseorang yang kita nggak kenal, belum tahu, nomor satu apa coba? Kenalan, ya nggak? Ya kenalan gitu. Jadinya kenalan gimana? Misalnya Mas Ferdi suka sama
seseorang A gitu kan ya, dia rumahnya di jalan apa gitu, yang dilakukan apa coba? Datengin rumahnya. Tapi kalau dateng ya sesuai dengan agama tuh kan, katanya menghindari ada campur tangan iblis yang ketiga, cari temen lah gitu kan ya. Datengin ke sana, terus kita kenalan gitu kan, kita cari tahu supaya kita bisa mengenal orang yang kita sukai itu secara lebih mendalam dan secara lebih luas, ya enggak? Kan karena kita lagi proses seleksi ceritanya kan, kita pengen dapat yang terbaik kan. Kalau pengen dapat yang terbaik, kita juga harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria kita kan. Nah, cara berkenalan yang lebih luas ya kita bisa ngobrol, kita tanyain gitu kan, gimana sih kita bisa lihat hubungan dia di rumah itu sama keluarganya. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita bisa dapat masukan, pertemanannya tuh kayak gimana gitu kan ya, sehingga kita punya gambaran nih orang nih kayak gimana gitu ya, secara meluas tuh gitu. Jadi dia punya pendidikannya kayak gimana, kalau emang itu jadi faktor yang jadi pertimbangan. Terus agamanya gitu kan, bisa luas kita jadi mengetahuinya. Dan mendalam artinya secara kepribadiannya. Kita mau tahu nggak sih, kita mau nikah, mau dapat pasangan, tapi kita nggak tahu nih orang nih secara mentalnya kayak gimana, pribadinya gimana. Nah, caranya ya kita dalami dengan mengamati, ya kan? Mengamati dia, terus diskusi, akhirnya kita bisa dapat kesimpulan dari cara dia berpikir, dari cara dia menanggapi obrolan kita. Kan ada aspek-aspek kepribadian ya. Dari situ kita bisa lihat nih anak kayaknya tipenya nih introvert gitu kan ya, dia nggak rame gitu kan, dia banyak diemnya. Terus nih anak mentalnya kuat nih, karena kalau menceritakan tentang pengalaman dia dengan perjuangannya kayaknya dia struggle gitu kan ya. Karena banyak kan sekarang, tahu nggak Mas Ferdi, ibu banyak dapat kasus udah nikah pasangannya kelabakan karena katanya saya kan bipolar, katanya gitu. Pernah dengar nggak? Jadi terus si pasangan nggak ngerti apa itu bipolar gitu kan ya, gimana menanggapinya. Nah, itulah masa berkenalan itu adalah kesempatan kita untuk cari tahu tentang orang itu sebanyak mungkin ya. Kalau ibu tidak menyarankan, ya bolehlah nanya, tapi jangan nanya ke orang lain, kita sendiri yang nanya gitu kan ya. Kalau pengalaman nanya ke orang lain terus pas yang ditanya saingannya misalnya, ntar diceritain yang jelek-jelek, kita gagal deh pendekatannya gitu kan ya. Jadi karena kita tujuannya untuk mengenal seseorang, melihat sisi-sisi apa yang kira-kira cocok sama kita, kita kan cari yang cocok sama kita. Jadi gali lah gitu, gali sendiri gitu. Ya, baik Bu. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung tentang pendidikan Bu. Ya, artinya kita ketika misalkan mengenal seseorang juga kita melihat bagaimana background pendidikannya gitu kan, atau dari sisi-sisi yang lain juga. Nah, terkait dengan ini nih Bu, Ferdi juga sebenarnya penasaran banget gitu kan. Jadi bagaimana Bu kalau seandainya ya seseorang yang dia ini merasa bahwa ketika dia ingin mendekati lawan jenisnya ya, atau orang yang dia suka, dia melihat bahwa dari sisi pendidikannya, kemudian dari sisi materi, kemudian juga dari sisi sosial, ekonomi gitu kan. Nah, status sosialnya tuh itu tuh kayak dia merasa kurang gitu Bu, atau backgroundnya itu tidak sama gitu Bu. Nah, dari pandangan ibu sendiri tuh seperti apa ya Bu ya? Kalau ibu berbeda emang masalah. Berbeda itu dinamis, ya kan? Dalam kehidupan itu nggak ada yang seragam. Kita tuh kan heterogen ya. Jadi kalau
kalau nomor satu dari pertanyaan Mas Ferdi tadi, kayaknya ada bibit-bibit minder apa? Nah, betul Bu. Kadang kan gini ya, ketika misalkan kita ingin mendekati seseorang yang katakanlah kita suka atau kita punya feeling dengan dia gitu kan. Kadang kita melihat status pendidikannya berbeda dengan kita gitu kan. Kadang kita jiper sendiri tuh Bu, gitu kan. Atau misalkan melihat bahwa kalau dari status sosialnya dia ini tuh lebih kaya daripada kita gitu kan, atau kita orang biasa saja gitu kan. Nah ini kan terkadang jadi problem sendiri Bu dari sisi kita sebagai seorang remaja yang ingin melangkah untuk menikah Bu. Kalau ibu ngasih nasihat nih ya ke anak-anak yang merasa agak nggak percaya diri ya dengan kondisinya, kita kan harus mensyukuri kita udah dikasih perbedaan sama Allah gitu kan ya. Tapi Allah ngasih juga perbedaan itu insya Allah ada plus minus, ya kan? Tidak berarti orang yang pendidikannya tinggi tuh yang udah ideal, enggak. Kita yang lebih di bawahnya misalnya, pendidikannya belum tentu nggak lebih pinter, karena yang penting bijaksana menggunakan ilmu gitu kan ya. Terus harta juga, harta artinya apa sih gitu kan ya. Kalau kita bisa menunjukkan, jadi gini, jadilah diri sendiri, ya kan? Kalau ibu dulu punya pegangan nasihat dari orang tua gitu kan ya. Ketika kita menjadi calon gitu kan ya seseorang, kamu harus percaya diri. Saya emang bukan orang yang udah kaya istilahnya kalau materi nih ya. Yang kaya emang orang tuanya, anak emang ada yang kaya anak? Gak ada kan? Tapi saya calon orang kaya. Nah itu dibikin diiniin PD-nya tuh kayak gitu. Karena ya kita harus bisa bisa peka juga pertama memang ya. Misalnya kita masuk ke keluarga yang fleksibel, kita syukuri kan. Jadi ternyata makanya datang ke keluarga itu kita mempelajari sesuatu. Ini orang di keluarga ini nilai-nilai yang dianutnya adalah pendidikan gitu kan ya. Kita kan manusia yang adaptif ya, beradaptasilah. Bahwa kita emang pendidikannya masih di bawah dia, kita punya semangat gitu kan ya, semangat untuk selalu mampu meningkatkan diri gitu kan. Itu modal. Mau faktor apapun, kesemangatan untuk meningkatkan diri harus jadi modal, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih makin lama makin baik gitu kan ya. Adapun perbedaan itu adaptasi. Kalau kita sendiri dengan kondisi ekonomi kita mungkin di bawah dia, terus kita minder, ya bingung nanti orang yang kita datengin langsung punya penilaian, ini orang nggak pede banget sih, padahal saya nggak memperhatikan itunya kok gitu. Jadi kadang kita terjebak dalam pikiran sendiri gitu kan ya. Misalnya ini orang keluarganya agamis banget, di situ semua tahfidz gitu kan ya. Terus nanti kalau saya ke sana bisa-bisa saya disuruh ngimamin, terus saya harus hafal surat-surat. Makanya manusia kan harus beradaptasi, ya, adaptif tapi menjadi diri sendiri juga, gitu, nggak jadi berubah, gitu kan ya. Oh keluarganya agamis ya udah saya ngikutin, saya ngapalin bacaan yang benar-benar bisa saya disuruh ngimamin, saya jadi pede, gitu kan ya. Kita semua yang memberdayakan diri kita sendiri, gitu kan. Oke, jadi intinya tetap percaya diri ya Bu ya. Iya. Be yourself, tapi tetap melakukan peningkatan. Oke, ya. Nah, kalau dari sisi Pak Sopyan nih, ya. Nah, kalau saya lebih pengen tanya gini, Bang. Jadi, apa sih sebenarnya modal utama yang harus disiapkan untuk meraih hati calon pasangan kita dan calon mertua nih, Bang? Oke. Ya, simpel aja sih Mas Ferdi. Kalau untuk meraih simpati ya dari calon mertua maupun anaknya, dalam bertaruh itu pertama kita harus ada mapan secara spiritual. Mapan spiritual itu secara agama dulu kita mapanin, cara akhlaknya baik, ibadahnya itu yang paling utama. Yang kedua, mapan secara finansial. Paling tidak
kita harus punya pekerjaan. Walaupun tadi katakan mau lulusan SMA, S1, S2 sebagainya, paling tidak punya pekerjaan dulu. Itu modal terpenting dalam menikah. Ya. Yang ketiga adalah mapan secara mental, kedewasaan. Karena itu penting. Jadi bagi kita di sini selalu memberikan arahan pemantapan kepada remaja-remaja LDI itu, kita kuatkan 3 itu. Ya, dari mapan spiritual yang pertama, kedua mapan finansial, dan mapan mental. Karena itu berpengaruh besar, karena modal utama yaitu tadi. Kalau itu sudah kita dapatkan dari akhlak agamanya, sudah kita dapat, ya kan, baik ibadahnya, kedua dia bekerja, penting punya penghasilan, ketiga secara kedewasaan, ya kan, mapan mental itu secara kedewasaan ya ada, itu akan otomatis. Nggak ada yang namanya orang tua atau calon mertua itu ya pasti wah ini sudah luar biasa nih akhlaknya, dari dewasanya, dari cara ngomong udah ketahuan gitu kan, udah terdeteksi dari situ. Dalam proses ta'aruf itu jangan dahulukan cinta dulu, ya jangan dahulukan cinta dulu. Kalau kita sudah cinta atau berharap sama wanita, yang contoh saya mau bertaruh dengan seorang wanita A namanya, saya udah berharap lebih sama wanita itu. Nah, kekhawatiran nanti apabila orang tuanya tidak setuju, kita bisa patah hati dan sebagainya. Nah, terjadi. Makanya dalam proses ta'aruf itu hilangkan dulu rasa cinta. Jadi kita hanya mendeteksi aja dulu. Oh, ini calon saya seperti ini, coba, gitu kan? Makanya dalam proses ta'aruf itu tadi harus ada apakah dari yang menemani itu, maksudnya ya teman atau saudara yang benar-benar itu serius gitu loh. Proses ta'aruf itu nggak usah berlama-lama. Nah, makanya tidak boleh mengenal cinta dulu di awal. Kalau saya sarankan seperti itu, karena kalau udah cinta dulu dia berharap lebih ke pasangan kita, apabila ada di orang tuanya tidak setuju dan sebagainya, nah ini repot gitu kan. Kalau kita tidak jauh mencintai kan kita enak. Seperti itu, makanya menikahlah cintailah orang yang setelah nikah kita. Jadi menikah itu baru cinta gitu. Oke, ini menarik nih ya. Jadi memang saya juga pengen tahu nih Bu Nia, lebih baik mencintai dulu baru menikah atau menikah dulu baru mencintai Bu? Ya konteksnya kayak ya mungkin pacarannya setelah nikah atau pacaran sebelum nikah Bu. Nah gimana nih Bu? Pertanyaannya lebih baik mencintai dulu baru menikah atau menikah dulu baru mencintai? Mencintai, iya Bu. Kalau menurut Ibu, ini pertanyaan yang jawabannya nggak ada benar salah. Udah benar salah ya, bisa benar. Semuanya bisa. Ya, ini pilihan kalau menurut Ibu. Karena insya Allah ya kalau menurut Ibu nih, jalan seseorang untuk menikah itu unik, beda-beda, ya kan? Ada yang tahu-tahu kok ketemu gitu kan ya, terus cocok, terus kok tahu-tahu cepet gitu prosesnya ya, prosesnya cepet gitu kan ya. Jadi belum istilahnya belum pasang hati gitu kan ya. Tahu-tahu kok lancar, terus tahu-tahu mau kamu dilamar, terus saya diem aja gitu kan ya. Oh ya udah, saya lamar ya gitu kan ya. Terus proses ketemu orang tuanya. Terus nanti merencanakan perayaan misalnya, cepet gitu, tahu-tahu udah nikah gitu kan ya. Ada yang kayak gitu. Nah pas udah nikah, padahal senang juga enggak, tapi benci juga enggak gitu kan ya, masih netral aja gitu ya. Ada yang kayak gitu, tapi ya itulah jalannya dia. Dan biasanya pernikahan kayak gitu sesudah pernikahan berlangsung, akhirnya masing-masing pasangan tuh akan melihat baik nih anak gitu kan ya, baik nih orang, bertanggung jawab, mateng gitu kan. Lama-lama cintanya muncul. Nah itu yang mungkin cinta muncul sudah menikah. Ada yang kayak gitu, ya kan? Ada juga yang istilahnya cari tahu dulu segala macam, terus jatuh cinta dengan sosok itu karena kita mengetahui siapa dia gitu kan ya. Akhirnya barulah dirintis gitu. Kita cari tahu. Kalau kita emang udah cinta, tapi kita juga harus peka loh ya, jangan
jangan istilahnya ndablek gitu kan, sepihak gitu kan ya. Tanya dulu gitu kan ya. Kalau kita terusin ke pernikahan gimana? Saya kan bukan cari pacar, saya cari istri gitu kan ya. Nanti kalau udah ada jawaban kayak gitu, baru terusin. Nah, itulah pernikahan yang diawali dengan cinta gitu ya. Tapi kalau menurut Ibu ya mencintai sebelum pernikahan itu nggak salah juga gitu kan ya, nggak salah juga, oke aja. Tapi yang pasti ketika kita sudah menikah harus mencintai pasangannya, nggak boleh udah nikah masih mendua, masih kesana sini, itu ya nggak boleh gitu loh Mas. Seru nih ya, pembahasan ini agak cukup membuat kesimpulan yang beda-beda. Artinya ada mungkin orang yang memilih ya Bu ya untuk dia mencintai dulu baru menikah, ada juga yang memilih untuk menikah dulu baru mencintai. Tapi pada dasarnya menikah harus saling mencintai ya Bu ya. Itu intinya. Oke, nah bahas-bahas soal langsung menikah nih Bang Sopyan. Nah, Bang Sopyan kan mungkin udah melanglang buana lah dalam pembinaan remaja ya. Tentunya kita ini butuh bekal nih Bang dalam bagaimana mempersiapkan ya menuju pernikahan. Nah, tentunya tadi Bang Sopyan juga bahas bagaimana proses ta'aruf gitu kan. Nah, di sini saya lebih pengen spesifik nih Bang. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk proses ta'aruf ini Bang? Coba Bang, gimana Bang? Ya, kalau secara ta'aruf, syarat pertama yaitu ada pasangan dong. Sama menikah juga gitu kan, harus ada pasangan dulu. Harus ada pria dan wanita, itu penting. Kalau nggak ada ta'aruf dong kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, proses ta'aruf. Tadi dikatakan di awal, nggak ada proses ta'aruf berduaan saja, karena ketiganya adalah setan menyepi, kan gitu, ya. Itu coba di garis bawah itu ya kan. Proses ta'aruf itu harus ada pihak keluarga atau teman, ya, yang bisa menjadikan menjadikan teman untuk saling melihat atau saling mendengarkan gitu loh, saling mengetahui lebih jauh perkenalan itu. Nah, itu bisa dari sudut pandang mana, seperti itu. Jadi emang tidak boleh dalam sudut pandang ta'aruf itu berduaan saja. Jadi prosesnya harus ada orang yang satu lagi, apakah itu teman, saudara, biar bisa terjadi lebih lanjut gitu. Seperti itu kalau proses ta'aruf. Ini betul Bang. Dalam proses ini gini juga nih Bang, saya pengen lebih tahu ya. Katakanlah contoh gini, apakah ketika misalkan teman kita ya kan memperkenalkan kita dengan seseorang ya kan, nah apakah itu juga termasuk dalam proses ta'aruf Bang? Balik lagi ya, proses ta'aruf itu pertama juga diniati awal, ya kan. Kalau emang niatnya benar kita udah siap mau nikah, ya kan, ingin berkenal dengan si A, boleh dong temanin, kan seperti itu, ya kan. Kalau sekedar main-main saja, sekedar ta'aruf itu, yaitu lain hal lah ya artinya. Jadi kalau makanya baiknya ta'aruf itu emang melangkah langsung pernikahan, ada prosesnya, ada butuh waktu berapa lama untuk jawaban itu, gitu loh kan. Itu yang saya maksud. Kalau cuma sekedar main kenal gitu aja, menurut saya bukan proses ta'aruf, hanya kenalan biasa lah gitu kan. Nah itu dia makanya, soalnya kan gini, bahasa yang ya mungkin di kalangan kita lah Bang ya, sebagai remaja gitu kan, ya udah sini gue kenalin lu gitu kan, nah ntar lu gue ta'arufin sama temen gue, nah kan begitu Bang bahasanya. Apakah ya itu termasuk juga dalam proses ta'aruf gitu kan, atau memang ta'aruf itu memang sesuatu hal yang sakral gitu loh Bang, ya kan, artinya emang udah benar-benar dia udah niat, dia ta'aruf, dan terus jenjangnya tuh udah bentar lagi menikah. Nah itu kan, nah ini yang kadang perlu juga kita ketahui gitu kan, dari sudut pandang Abang sebagai seorang pembina remaja gitu. Intinya emang harus ada penegasan di situ. Jadi
Jadi kita pisahkan antara perkenalan biasa dengan perkenalan ta'aruf. Saya bilang tadi, berulang, bahwa perkenalan ta'aruf itu benar-benar dia siap, benar secara spiritual, dari agamanya, mentalnya, dari kemandirian sudah siap, semuanya kedua belah pihak. Nah itu baru kita ta'arufkan dengan ada proses, mungkin ada jeda waktu, kita tunggu berapa lama tergantung kesepakatan. Mungkin berapa, 3 hari, seminggu, sebulan sebagainya, menunggu jawaban. Kalau udah oke, baru kita lamar. Seperti itu. Jadi kalau cuma sekedar perkenalan ya teman biasa gitu kan. Itu Mas Ferdi. Nah ini juga gini nih Bu. Tadi kita udah bahas panjang nih Bu tentang bagaimana proses ta'aruf. Nah kalau dalam paradigma saya ya Bu Nia ya, bahwa ketika seseorang kemudian dia memutuskan untuk ta'aruf Bu Nia. Nah ini kan dalam pandangan saya ta'aruf itu sesuatu yang memang dia sudah yakin, sudah mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Artinya dia sudah sangat siap sekali tuh gitu kan. Nah dalam proses ta'aruf ini kan tadi Bang Sopyan juga sudah jelaskan bahwa ya kita secara mental juga harus dibangun agar ketika proses ta'aruf ini jadi atau tidaknya, atau lanjut atau tidaknya. Nah gimana ya Bu cara misalkan kalau seandainya seseorang ini lamarannya ditolak nih Bu gitu kan, karena kan dia udah dari proses ta'aruf udah ini banget gitu kan, udah yakin mantap gitu kan, ternyata setelah proses ta'aruf dia lamar, lamarannya ditolak nih Bu. Nah gimana nih Bu? Kalau Ibu ya nyambung sama jawaban Mas Sopyan ya tentang ta'aruf dulu ya, ta'aruf nanti terus ngelamar ya. Kalau Ibu, ta'aruf itu sebenarnya artinya apa sih? Ta'aruf itu kan bahasa Arab yang artinya bahasa Indonesianya berkenalan, iya nggak sih? Mungkin dilurusin itu aja dulu ya. Jadi ketika kita berkenalan itu adalah proses awal sebenarnya kan, proses awal untuk berkenalan sebanyak mungkin, ya kan? Apakah benar nggak boleh ta'aruf sebanyak mungkin, harus satu langsung? Kalau menurut Ibu berkenalan sebanyak mungkin, ya kan ya. Adapun ta'aruf hanya bahasa doang, kayaknya loh. Tapi nggak tahu deh, Ibu juga nggak tahu ya. Kenalan sebanyak mungkin. Jadi jangan punya beban bahwa ketika kita mendekati seseorang itu harus udah langsung serius. Orang kita punya hak memilih kok. Orang kita beli mangga aja, istilahnya kita pilih ya mana yang bagus, nggak mau kalau yang ada cacat-cacat gitu kan ya. Kalau menurut Ibu ta'aruf itu proses untuk menentukan pilihan ya kan. Berkenalan itu proses untuk melakukan pilihan. Makanya lakukannya dengan baik, jangan PHP, jangan jangan terlalu menjurus gitu kan ya. Oke. Nah, sehingga dengan tidak menjurus seperti itu kita jadi peka. Ya, jadi peka. Ini orang sebenarnya cocok nggak sama kita? Ini orang sebenarnya mau nggak sama kita? Jadi dari sisi kita sebenarnya cocok apa enggak? Kalau kita dibilang ta'aruf harus udah milih harus cocok, padahal terus dalam perjalanan melihat kok ada sesuatu yang nggak ini, terus kita jadi terkungkung apa enggak kan? Selama belum istilahnya ngelamar, kita masih punya hak untuk mundur, tapi dengan cara yang baik, gitu kan ya? Kalau menurut Ibu itu ya. Nah, hak setiap remaja pemuda ya, pemuda-pemudi untuk menolak dan menerima itu harus ditegakkan. Kalau kata Ibu, ya kan ya? Jadi nggak boleh kita jadi nggak merasa nggak enak atau merasa tersudutkan terus jadi menerima, padahal kita nggak mau gitu kan ya. Terus ditanya, kamu baik-baik aja? Iya, padahal I'm not okay gitu kan ya. Itu namanya nggak jujur, padahal kan diajarin jujur kita, jujur sama diri, jujur sama orang, jujur sama siapapun. Nah, supaya kita jangan sampai ditolak, kalau Ibu bilang antisipasinya itu dulu cari tahu dulu. Peka kan bisa diasah ya,
ini anak mau nggak sih sama kita gitu kan ya. Ya kan, kalau dulu ibu waktu dulu suami ibu bilang, ya nanti saya lamar ya gitu kan ya, kamu mau nggak? Saya diam aja gitu. Terus dia bilang, diamnya perempuan adalah mau, katanya gitu kan ya. Saya juga diem aja, berarti dia pede ya, oh berarti mau, udah dilanjutkan gitu kan ya. Tapi kalau ya itulah salah satu kepekaan harus diperlukan ya. Terus kita juga cari info lain. Tapi kalaupun emang udah prosesnya rasanya udah pede banget gitu kan ya, keluarganya kayak udah mau, dia juga kayaknya selama ini udah mau gitu kan ya. Tapi namanya qadar wallahu a'lam. Ketika proses ngelamar, banyak kok orang yang udah nyebar undangan juga gagal gitu kan ya. Gimana membangun mentalnya, kan down banget kan. Jadilah mental pemenang kalau saya bilang. Ketika mental pemenang itu ketika dia jatuh sekali, dia jatuh 2 kali. Bangkit 2 kali. Ada pepatah Jepang lupa deh saya. Nana korobi ya oki. Ya, gitu. Oh, jadi apa tuh artinya, Bu? ketika orang Jepang itu kan mentalnya tuh jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Dia punya mental resiliensi, ya kan ya. Jadi ulet gitu, jadi nggak gampang patah. Ya kan? Terus dia punya fleksibilitas. Fleksibilitas ketika lamaran ditolak hancur semuanya. Enggak lah, gitu kan ya. Terus dia juga punya kepekaan supaya mentalnya kuat nih kan ya. Maksudnya kalau saya sih pengennya ngasih tahu tentang preventifnya, ya kan? Oke. Kalau yang udah ya monggo dinasehatin segala macem, tapi lebih baik supaya nggak ada kayak gitu lagi, preventifnya harus kita tahu. Jadilah orang yang peka. Kan ada ya kalau di ini nih di luar tuh ada serenity prayer. Pernah dengar nggak? Oke. Isinya tuh ya gini, kita berbicara pada diri sendiri, minta ke Allah, minta ke Tuhan, ya Tuhan, jadikanlah saya orang yang punya orang yang bisa menerima sesuatu yang tidak bisa kita rubah, ya kan? Banyak ngelamar udah kayaknya positif banget, terus nggak bisa kita rubah, berarti itu qadar lah kalau dalam agama kan. Jadikanlah saya orang yang bisa menerima apa yang tidak bisa saya rubah. Terus ya Tuhan, jadikanlah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang punya kekuatan, keberanian untuk merubah apa yang seharusnya saya rubah. Jadi orangnya nggak mental tempe, nggak nerimo aja gitu kan ya. Jadinya ini kayaknya dia belum ngerti nih masalah hati saya gitu atau gimana gitu ya, bahwa saya punya tujuan baik gitu kan ya. Sampaikan gitu kan, kita punya visi apa, nanti kan orang juga akan simpati gitu kan jadinya. Nah, jadi punya keberanian untuk ini. Terus yang ketiga, dan jadikanlah ya Tuhan saya orang yang bisa melihat perbedaan itu. Apakah saya harus ngotot, terus berusaha, atau harus nerimo. Jadi orangnya fleksibel gitu kan ya. Nah itulah preventifnya supaya kita nanti nggak ditolak. Ditolak tuh sakit ya, makanya jangan babat aja, main seruduk aja, penuh perhitungan gitu, dengan ilmu, ada ilmunya lah gitu loh Mas Ferdi. Oke. Mental pemenang. Oke, jadi memang kita harus bangun ya Bu ya. Artinya ketika lamaran ditolak bukan dukun bertindak ya Bu. Ada istilah Dan gitu bukan ya, akhir Bu. segalanya. Tapi kalau dari sini berarti saya melihatnya kalau lamaran ditolak maka jadi mental pemenang gitu ya. Jadi jangan takut kemudian nggak ada pilihan lagi gitu ya Bu ya. Atau misalkan ya jangan takut dengan pilihan kita untuk menerima atau menolak gitu ya Bu. Tapi Ya? introspeksi ya Mas Ferdi, kita harus evaluasi tentunya. apapun kegagalan itu adalah pelajaran yang harus kita evaluasi. Oke. Wanita bertaaruf ke laki-laki, apa ada etikanya tuh Bang? Kalau dulu perempuan itu kan nerimo, kecenderungan anak milenial itu proaktif. Nggak salah, jadi kalau menurut Ibu. Orang tua sekarang pun harus bijak juga melihat itu. Kalau mereka sudah cinta, kenapa tidak?